depannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke dalam kegiatan webinar. Jadi ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, sangat senang bahwa setelah hadir bersama-sama dengan kita, dua rekan pendamping, kolega kita yang dalam kesehariannya mendampingi kasus-kasus kekerasan di masyarakat. Jadi kedua sahabat kita ini ada di masyarakat, bekerja dengan masyarakat dan juga untuk masyarakat, terutama korban kekerasan dan keluarganya. Jadi yang pertama, saya akan memperkenalkan yang saya panggil dengan hormat Ibu Mary Kumayas. Ibu Mary Kumayas bekerja sebagai pendamping di PPA. PPA adalah Pusat Pengembangan Anak, ID 2248 Tondegesan, Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Halo Bu Mary. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, senang bertemu dengan Bu Mary yang saat ini ada di Minahasa ya Bu, jadi di ujung utara Indonesia ya. Sekarang jam berapa di sana Bu? Sekarang jam berapa? Sekarang sudah jam 6:15. Ya. Saya sempat ngobrol sebentar dengan Bu Mary beberapa hari yang lalu untuk menarik Bapak Ibu bahwa Bu Mary ini sudah bekerja sebagai pendamping staf perlindungan anak di PPA atau pendamping di PPA Tondegesan selama kurang lebih 12 tahun. Ya. Dan kemudian yang saya ingat beliau menceritakan bahwa sumber dukungan utama Bu Mary dalam bekerja sebagai pendamping adalah suami terkasih. Gitu ya Bu Mary ya, kalau saya tidak salah ya. Suami terkasih sangat mendukung. Karena kadangkala kata Bu Mary di masyarakat juga ada semacam pertanyaan gitu ya, atau ada semacam respons yang negatif juga ketika Bu Mary memilih bekerja sebagai seorang pendamping anak. Nanti akan kita dengar lebih lanjut bagaimana pengalaman Bu Mary. Terima kasih Bu Mary, senang bertemu dengan Bu Mary saat ini. Dan juga yang kedua, pendamping kita yang kedua, saya panggil juga dengan hormat, yaitu Kak Erlin Istilka. Halo Kak Erlin. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Erlin. Wajah Kak Erlin belum terlihat. Apa sengaja Kak? Tapi oke. Nah, ya Kak Erlin. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, Kak Erlin Truk F Flores. Apa itu Truk F? Truk F adalah tim relawan untuk kemanusiaan Flores. Begitu ya Kak Erlin? Betul atau tidak? Betul sekali Kak. Nah, kalau Kak Mary ada di ujung utara Indonesia di Minahasa, Kak Erlin ada di Maumere di Flores. Siap. Oke. Yang tentunya kalau ke sana dari Jakarta berapa jam ya waktu Kak Erlin perjalanan? Kurang lebih 4 jam, betul ya? Aduh, 4 jam sampai 5 jam nih Kak. 4 jam sampai 5 jam. Oke. Oleh karena itu kami sangat kesenang Kak Erlin bisa hadir dalam diskusi kita kali ini. Meskipun kita belum melihat wajahnya, kita berharap nanti wajah Kak Erlin bisa terlihat dan kita jadi bisa lebih mengenal. Menarik juga Bapak Ibu, saya sempat juga bicara dengan Kak Erlin. Kak Erlin ini sempat kuliah di psikologi ya Kak Erlin ya, kalau saya tidak salah. Iya betul Kak. Di psikologi. Terus teman-temannya bertanya, kenapa sih kok kamu nggak jadi PNS saja? Atau kenapa kok kamu nggak jadi guru saja? Atau kenapa nggak kamu jadi pegawai saja? Milih jadi pendamping begitu ya. Kak Erlin sempat menceritakan yang saya ingat dari Kak Erlin. Kak Erlin merasa sangat pekerjaan ini adalah passionnya beliau dan beliau mendapatkan dukungan yang luar biasa dari tim yang ada di wilayahnya. Betul nggak Kak Erlin begitu? Betul sekali Kakak. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat datang sekali lagi Kak Erlin dan Ibu Mary. Kita beri reaction, applause untuk beliau-beliau yang mau berbagi cerita kepada kita. Ya. Nah, jadi kita akan mulai ngobrol-ngobrol dulu dengan kedua narasumber pendamping kita. Baru nanti setelah ngobrol-ngobrol ini tentu ada Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada dua narasumber kita ini, silakan ditulis di kolom chat. Setelah kita mendengar dari kedua narasumber, kemudian kita akan mendengar pemaparan dari yang akan disampaikan oleh narasumber dari Sobat Peduli. Nanti akan saya perkenalkan nanti, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu siapa beliau narasumber kita sampai hari ini. Oke, kita langsung saja pada bincang-bincangnya. Nah, Kak Erlin dan Bu Mary, judul kegiatan kita pendampingan kasus kekerasan di tengah pandemi. Tentunya sebelum pandemi saja, Ibu Mary dan Kak Erlin sudah
bertugas sebagai pendamping. Kami ingin dengar cerita dari Bu Mary dan Kak Erlin di lapangan, bagaimana dinamikanya menjadi seorang pendamping, kasusnya kasus kekerasan lagi. Ya, bolehkah Ibu Mary terlebih dahulu sharing, Bu Mary, ya, selama ini sebagai pendamping apa dinamika yang dihadapi sebagai seorang pendamping kasus kekerasan? Secara umum dulu Bu Mary, sebelum kita masuk dalam situasi karena pandemi dan pasca pandemi. Silakan Bu Mary. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Memang banyak suka duka ya, tetapi lebih banyak sukanya ketika menjadi sebagai seorang pendamping. Sangat terasa berbeda jauh sebelum pandemi COVID-19 dan selama COVID-19 ini. Ya, adakah pengalaman menarik Bu Mary sebagai seorang pendamping? Oke, iya, banyak pengalaman menarik, tetapi juga tantangan-tantangan, ya. Yang menariknya adalah ketika kita bisa melihat perkembangan anak, ya, melihat perubahan anak bisa menjadi lebih baik, menjadi apa yang kita harapkan, tetapi juga tantangannya banyak sekali di lapangan. Ketika saya berhadapan dengan sebuah kasus dan keluarga dari si pelaku ini meminta untuk kasusnya dihentikan saja, ambil jalan damai, dan bahkan diiming-imingi dengan sejumlah uang. Mereka ingin menyuap saya supaya kasus itu tidak diproses secara hukum. Ya. Jadi menghadapi keluarga pelaku ya Bu Mary ya? Iya. Ya. Kadang juga diteror, pernah ya, diteror. Juga ada perasaan takut, perasaan cemas, perasaan was-was ketika saya berjalan sendiri, begitu. Itu dialami oleh Bu Mary karena sebagai pendamping. Ini sebelum pandemi atau setelah pandemi nih Bu, hal ini terjadi, dialami oleh Ibu? Oh iya, itu sebelum pandemi. Iya. Iya. Sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi, apa yang berbeda Bu dengan pendampingan yang dilakukan sebelum pandemi? Oke, perbedaannya terasa sekali ya, serba terbatas karena ketika di wilayah saya ditetapkan sebagai zona merah, saya tidak bisa berkunjung ke rumah anak ya, tidak ada home visit. Bahkan program-program yang sudah saya susun ada yang tidak terlaksana. Bahkan komunikasi kita hanya tergantung kepada jaringan telepon ataupun jaringan internet, gitu. Oke. Itu yang dialami ya Bu ya? Ya. Ya, terima kasih Bu Mary sudah membagi ceritanya tentang pendampingan yang dilakukan, meskipun masih sangat umum, kita ingin mendengar lebih banyak lagi. Sekarang kita juga ingin mendengar kalau dari Kak Erlin, bagaimana Kak Erlin? Apakah Kak Erlin juga mengalami yang sama seperti Bu Mary? Ya, baik Kak. Ya, makasih. Kalau kami di Truk F Maumere juga sama mengalami bagaimana tantangan kami ketika melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Di mana sebelum masa pandemi, kami melakukan pendampingan dengan tatap muka secara langsung, semuanya berjalan seperti biasa dan waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama saat pendampingan. Dan juga sistem koordinasi dan rujukan juga semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika masa pandemi COVID-19 ini, kami benar-benar merasakan tantangan. Karena yang pertama, kami mengandalkan sistem hotline melalui SMS, telepon, WA, melalui nomor-nomor call center di Truk F. Tetapi juga kami terkendala dengan jaringan yang ada, karena kebanyakan kasus-kasus kekerasan itu korbannya dari desa-desa yang susah mengakses jaringan Telkomsel. Contohnya saja, ketika kami melakukan pendampingan saat mau persidangan di pengadilan, dan sidang itu menggunakan sistem online, kami sangat kesulitan untuk menghubungi saksi dan juga klien yang ada di desa. Akhirnya kami harus
lama mencari rumah saksi dan korban, dan akhirnya membuat persidangan itu harus ditunda beberapa hari. Dan juga ketika anak dipanggil untuk persidangan, anak merasa takut dan kaku karena mereka harus berhadapan dengan laptop, harus menggunakan jaringan dan tidak mendengar suara hakim dan pengacara dengan jelas. Akhirnya pertanyaan itu tidak didengar dengan baik dan diulang-ulang. Lalu anak merasa jenuh dan juga kami sebagai pendamping manusiawi sekali ya Kak, harus menunggu waktu dari pagi di surat panggilan itu jam 10 pagi dan akhirnya kami harus kembali di jam 7 malam, jam 6 malam karena harus menunggu antrian. Sehingga anak merasa bosan, apalagi anak yang usia 4 dan 7 tahun itu sangat luar biasa bosannya. Dan juga ketika melakukan pendampingan di kepolisian, laporan polisi dan BAP juga mengalami kendala karena ketika didampingi, anak itu harus didampingi oleh orang tuanya. Tetapi ketika kita pergi ke kepolisian, harus hanya bisa didampingi oleh satu orang saja. Dan pendampingan kami lakukan ya sepanjang hari dan itu tadi Kak, kita harus mengorbankan waktu, anak juga harus mengorbankan waktu untuk belajar di rumah sekarang. Itu salah satu contohnya Kak. Jadi kalau dari pemaparan Kak Erlin, sebelum pandemi saja, tugas sebagai menjalankan pekerjaan sebagai pendamping ini penuh dengan dinamika dan tantangannya. Iya betul. Ditambah Kak. Lagi karena pandemi, jadi semakin kompleks Kak Mary. Semakin rumit. Iya. Jadi Kak Mary tambah stres atau baik-baik saja nih Kak Mary? Kalau dibilang stres ya stres, tetapi bagaimana kalau saya ya harus manajemen stres itu yang harus berjalan, manajemen stres, manajemen emosi. Luar biasa. Harus dikelola dengan baik. Nanti tolong Kak Mary sharing ya bagaimana Kak Mary bisa manajemen emosi, manajemen stres, apalagi Kak Erlin dan juga Ibu Mary, apalagi yang saya dengar bekerja terutama di beberapa konteks masyarakat, itu katanya masyarakatnya juga orangnya keras-keras gitu ya, di beberapa wilayah di Indonesia keras-keras gitu, jadi juga tidak mudah. Tapi saya percaya Ibu Mary dan Kak Erlin punya strategi khusus menghadapi situasi seperti itu. Ya. Tapi Bu Mary, apakah betul bahwa karena pandemi ini kasus-kasus jadi meningkat, Bu Mary, yang Bu Mary amati di lapangan? Iya, benar. Yang saya lihat seperti itu, karena pertama kan dalam keluarga, halo? Halo, silakan Bu Mary, lanjut. Kami ya, bisa dengar ya? Bisa. Iya. Halo Bu Mary? Iya, halo? Ya, bisa dengar suara saya? Bisa. Lanjut Bu, silakan lanjut. Iya. Gimana tadi Pak Nael? Sorry tadi terputus. Nggak apa-apa Bu. Jadi saya penasaran apa betul katanya yang diberitakan di media bahwa karena pandemi ini kasus kekerasan semakin meningkat atau pelaporannya juga semakin meningkat sehingga menimbulkan juga kewalahan juga dalam tanda petik para pendamping-pendamping yang ada di lapangan. Iya, memang benar seperti itu. Apa penjelasannya Bu? Apa yang Ibu amati di lapangan? Iya, karena pertama kan dari keluarga, orang tua dari anak itu sudah tidak bekerja lagi, di PHK, mengalami kesulitan ekonomi, ya, untuk cari makan saja sudah sulit. Kemudian dari situ mungkin sudah merasa jenuh di rumah, bosan berhadapan dengan orang-orang di rumah, ya kan, mau keluar rumah sudah terbatas karena takut dengan COVID-19 ini. Jadi dari hal-hal situ muncul kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada anak-anak, tetapi juga kepada perempuan. Perempuan juga ya. Kak Erlin, hal yang sama juga terjadi di Maumere, Kak Erlin? Kak Erlin di mute, boleh di nonaktifkan? Ya. Boleh diaktifkan mute-nya? Yo Kak, sudah. Ya, sudah. Sama Kak, bahwa kasus juga tambah di sana. Halo Kak. Halo. Ya. Betul sama Kak? Kanail bisa diulang ya, soalnya jaringannya. Jadi kami penasaran apa betul di wilayah pelayanan Kakak, kasus kekerasan juga semakin meningkat di dalam masa pandemi ini. Oke, betul sekali Kak. Terasa sekali karena di masa pandemi ini ekonomi pun terhambat, akhirnya banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat, dan juga kasus kekerasan seksual terhadap anak juga meningkat Kak. Oke. Sangat menarik ya, karena kemudian di satu sisi kita lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah untuk kita lebih saling mengenal misalnya pasangan kita atau keluarga anak kita,
Tapi juga di sisi lain ternyata banyak ekspresi-ekspresi mungkin kekecewaan dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk kekerasan gitu ya. Nanti akan kita mendengar juga dari narasumber kita mengenai hal ini. Oke. Nah, jadi Kak Erlin. Ya, Kak. Kak Erlin bisa dengar suara saya? Bisa sekali, Kak. Mendengar cerita Kakak tuh kadang-kala saya saya juga pernah menjadi pendamping, tapi biasanya dari yang saya lakukan itu kan di konteks masyarakat urban seperti di Jakarta. Nah, mendengar cerita Kakak, yang saya bayangkan, wah ini kompleks, gitu ya. Ini kompleks, tidak mudah, apalagi di wilayah Kakak, dugaan saya orang-orang tuh Kak Erlin itu bisa dikatakan cukup terkenal mungkin di wilayahnya atau di desa atau di kecamatan tempat Kakak bertugas, gitu ya. Iya. Karena cukup terkenal, sama seperti orang-orang terkenal kan Kak Erlin, ada yang senang, banyak yang kemudian mengagumi Kakak, angkat topi buat kerja Kakak, tapi juga banyak yang tidak suka tentang apa yang Kakak lakukan. Betul demikian, Kak Erlin? Betul sekali, Kak. Iya. Lebih banyak yang suka atau lebih banyak yang tidak suka menurut Kak Erlin? Kalau yang saya melihat selama ini, ya beda-beda tipis lah. Suka juga banyak, yang tidak suka juga banyak. Ya, Kak? Nah kalau yang tidak suka itu mereka merasa bahwa kami sebagai pendamping kami di Truk F itu suka cari-cari masalah orang, suka membuka aib keluarga, itu menurut mereka. Oke, wah menarik ya. Padahal niat Kakak baik ya dan ternyata. Lalu bagaimana berespon terhadap situasi seperti itu, Kak Erlin? Kami tetap saja melakukan pendampingan, kami tetap eksis melakukan pendampingan dengan beberapa strategi di mana kami mempunyai LBK, layanan berbasis komunitas di desa-desa, Kak. Sejauh ini ada 8 dan itu merupakan perpanjangan tangan dari Truk F, sehingga kami lebih sering melakukan diseminasi, melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, dan juga melakukan seminar, pelatihan-pelatihan, FGD, advokasi, kita terus melakukan itu. Sehingga akhirnya sampai dengan saat ini, bukan semua, tetapi sudah sebagian masyarakat menganggap bahwa kerja-kerja Truk itu merupakan suatu kerja kemanusiaan yang perlu direspon dengan baik. Ya, ada kontribusinya ya tentunya ya, dan sangat positif kalau dari apa yang Kakak ceritakan mengenai LBK ya, layanan berbasis komunitas. Berbasis komunitas, ya Kak. Oke. Lalu kalau terima kasih Kak Erlin, Ibu Mary bagaimana? Iya. Apakah juga Bu Mary menghayati tadi ya, ada di masyarakat itu jadi pendamping, ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Jadi benci-benci tapi rindu gitu ya, atau rindu-rindu tapi benci. Nano. Silakan Bu Mary, bagaimana? Manis, asam asin. Apa yang Ibu hadapi? Iya, memang hampir tidak beda jauh dengan teman saya, Kak Erlin ya. Memang kadang saya dibenci oleh keluarga pelaku memang. Ya, seperti saya bilang tadi, sempat diteror ya. Bahkan saya pernah merasa tidak nyaman ketika saya berjalan seorang diri. Gitu. Iya. Oke. Nah, Bu Mary, ini juga apa yang Bu Mary kemukakan terakhir ini juga menjadi saya pikir refleksi yang sangat penting. Karena begini, dari tadi sampai saat ini kita banyak bicara tentang bagaimana Ibu Mary, Kak Erlin, dan lembaga di mana Ibu Mary dan Kak Erlin bekerja dalam konteks melayani masyarakat, jadi lebih keluar. Yang menarik dalam pendampingan ini, yang kita pakai adalah diri kita, diri Ibu Mary, diri Kak Erlin sebagai pendamping yang mau peduli, yang juga mau melakukan sesuatu di saat kemudian sebenarnya banyak orang tidak mau melakukannya karena berpikir bahwa ini adalah wilayah privat atau ini adalah bukan urusan kita dan sebagainya. Ditambah lagi menghadapi faktor dari budaya dan juga mungkin kultural lah yang ada di tempat masing-masing. Nah, jadi sekarang saya ingin mendengar dari Bu Mary, kita tadi bicara keluar, sekarang bicara ke dalam. Jadi Bu Mary dan Kak Erlin dan dirinya, jadi aku dan diriku sebagai pendamping. Karena terakhir Bu Mary menceritakan juga Bu Mary ada pengalaman mendapatkan teror, bahkan Bu Mary saja pernah menghayati bahwa ada ketakutan mungkin ya ketika berjalan sendiri, seperti itu. Bu Mary, halo? Halo Bu Mary? Iya, halo. Ya, Bu Mary boleh cerita sedikit lagi tentang
hal tersebut? Apa yang dialami, dampak yang dialami ke diri sendiri sebagai pendamping, Bu Mary? Ya, oke, terima kasih. Halo? Halo, silakan Bu, kami mendengar suara Ibu. Ya, Pak Nail, tolong diulangi. Ini suaranya ini agak hilang-hilang nih, Pak. Oke. Iya, iya. Jadi, sebagai pendamping, apa dampak yang dialami buat diri sendiri, Bu? Sebagai pendamping. Dampaknya apa ke diri sendiri? Kalau tadi bicara melayani keluar, sekarang ke diri sendiri. Adakah sesuatu tadi, karena Ibu sudah cerita dampak negatif, misalnya Ibu jadi takut ketika berjalan sendirian, karena mengalami teror, dan sebagainya. Ada lagi kah yang lain? Silakan Ibu. Oke, saya percaya pekerjaan saya ini pekerjaan yang mulia, dan saya percaya bahwa pekerjaan ini adalah amanat bagi saya yang dipercayakan Tuhan kepada saya untuk saya jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berintegritas. Sehingga sekalipun memang ada tantangan, ada hambatan, ada iming-iming, ada yang mengimingi dengan sejumlah uang, itu saya tidak akan takabur dengan itu, karena itu hanya akan membuat saya menjadi lemah, ya. Dan itu sesungguhnya itu hanyalah sebentar saja hal-hal seperti itu. Tetapi bila saya bekerja dengan rasa belas kasih, dengan penuh tanggung jawab, bahwa pelayanan ini adalah pekerjaan yang besar bagi saya, sehingga sekalipun ada tantangan, saya percaya itu akan diselesaikan dengan baik. Oke, ya. Menarik bahwa Ibu punya semacam suatu perspektif terhadap masalah yang dihadapi sebagai seorang pendamping, ya, Bu? Iya. Ya, ya. Lalu, Ibu kok bisa 12 tahun tetap bertahan jadi pendamping selain tadi, bahwa Ibu sendiri sebagai seorang perempuan yang peduli, Ibu punya semacam, kalau saya dengar dari penjelasan Ibu punya semacam pemikiran positif tentang apa yang dilakukan, dan Ibu juga menghayati ini sebagai suatu bentuk pelayanan, di mana di dalamnya perlu terus-menerus memberikan cinta kasih atau perhatian gitu ya, kepedulian terhadap yang didampingi. Itu gampang atau susah ya, Bu? Ya, saya kan bayangan itu susah sekali ya, Bu, untuk tetap terus konsisten demikian, Bu. Oke, iya. Saya percaya bahwa bukan kebetulan saat Compassion Indonesia bermitra dengan Gereja KGPM Immanuel Tondegesan, dan saat itu ayah saya sebagai pastor atau gembala sidang. Saya sampai meninggalkan pekerjaan saya yang sebelumnya, sekalipun saya memiliki uang yang cukup untuk saya bekerja di tempat sebelumnya, tetapi saya memilih untuk saya tetap melayani di PPA. Meskipun memang saya tinggal di Manado dan saya melayani di Tondegesan, Kecamatan Kawangkoan, Minahasa. Cukup jauh ya, 50 km kira-kira dari Manado. Dan saya melihat bahwa ini adalah panggilan buat saya, dan saya percaya ini adalah rencana Tuhan yang besar bagi saya dan bagi anak-anak yang sedang kami layani. Dan saya percaya bahwa dalam pelayanan yang besar ini, butuh orang-orang yang punya rasa belas kasih, butuh orang-orang yang punya integritas dalam pelayanan ini. Karena memang harus diakui tidak sedikit tantangan, ya, godaan, ya, pasti ada. Tetapi saya menganggap bahwa pekerjaan ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya untuk mewujudkan mimpi anak-anak kita, generasi Daniel Esther masa kini. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Jadi saya mendengar Ibu punya visi tentang apa yang Ibu lakukan, ya. Meskipun saya yakin ini juga tidak mudah untuk tetap konsisten dan komitmen, ya, Bu. Ya. Betul. Tapi dukungan dari tim bagaimana, Bu? Ya, dukungan tim sangat luar biasa sampai saat ini. Ya, kami tetap kompak, kami tetap solid karena kami mempunyai visi dan misi dan tujuan yang sama. Oke. Keluarga juga sangat mendukung Ibu, saya menduga. Ya. Ya, bagi saya memang keluarga itu memang yang paling utama dan yang paling penting. Suami bersama dengan orang tua. Ya, oke, terima kasih. Kak Erlin, bagaimana Kak Erlin? Apakah hal yang sama juga dialami oleh Kak Erlin? Ya, Kak.
Sama juga ya sebenarnya. Kalau pendamping pasti ceritanya tidak beda-beda jauh. Iya. Ya, saya pun Ada mengalami. mungkin hal yang sangat khusus spesifik di situasi Kak Erlin sebagai seorang pendamping. Ya, selama 7 tahun menjadi pendamping dan juga lembaga Truk F sudah mendampingi perempuan dan anak 23 tahun. Betul, sangat. Kami benar-benar merasakan bahwa kami mengalami tantangan yang cukup. Contohnya saja ketika kami melakukan pendampingan, kami selalu mendapat teror, ancaman dari pelaku dan keluarganya. Bahkan sempat kami pergi ke desa dan ingin menjemput klien kekerasan seksual diperkosa oleh ayah kandungnya. Kami mau dipanah, Kak. Kami mau dipanah dan mau dibakar hidup-hidup. Sampai ada yang datang demonstrasi di kantor, ada yang teror lewat SMS, WA, dan juga sempat kita pernah menyelesaikan kasus di salah satu desa, pulangnya tengah malam, dan kami sempat hampir dilempari oleh keluarga pelaku. Kami dihadang di tengah jalan, Kak. Tetapi tantangan-tantangan itu kami tetap maju, karena memang ada dukungan. Yang pertama pasti kekuatan dari Tuhan, dan yang kedua dari keluarga, dari suami, dari orang tua, dan juga tim kami di lembaga selalu mendiskusikan hal-hal yang terjadi. Kami selalu sharing bersama apa yang terjadi hari ini, dan ya syukurlah sampai dengan hari ini kami tetap selalu solid dan berdiri sampai sekarang. Luar biasa. Jadi Kak Erlin tidak merasa sendiri atas apa yang dilakukan Kak Erlin ya, dan itu membantu Kak Erlin untuk tetap komitmen ada di dalam pelayanan yang dijalankan saat ini. Ya. Nah, tadi juga Kak Erlin sudah saya jadi tertarik terutama Kak Erlin dan Ibu Mary bagaimana ketika kasus yang didampingi ini melibatkan atau terjadi di dalam misalnya konteks yang tidak masyarakat mungkin di daerah tempat kakak dan ibu bekerja itu tidak pernah menyangka bahwa ini pernah terjadi. Contohnya, ketika kemudian kekerasan ini terjadi di dalam konteks pelayanan gereja, misalnya dilakukan oleh hamba Tuhan, pastor, pendeta, atau kemudian majelis atau aktivis gereja terhadap anak, atau dilakukan oleh seorang aktivis gereja terhadap istrinya atau partnernya, atau suaminya maksudnya. Bagaimana Kak Mary atau Kak Erlin ada catatan khusus nggak tentang hal ini? Apa dinamika yang khusus ketika kasus ini terjadi di dalam lingkungan yang masyarakat tidak pernah menduga gitu ya, atau masyarakat tidak mengharapkan bahwa ini bisa terjadi di tempat di wilayah atau di tempat seperti yang saya jelaskan. Ya kan Kak Erlin terlebih dahulu. Oke, baik Kak Nail, saya coba ya. Kalau sejauh ini, kalau saya pribadi mungkin mendengar dari berita-berita ya yang kasus kekerasan dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja atau tokoh-tokoh agama. Tetapi untuk di lembaga kami sejauh ini belum pernah ada yang menjadi korban dan melakukan pengaduan. Karena memang kita di lembaga juga menganut prinsip bahwa pengaduan itu harus berasal dari orang yang benar-benar menjadi korban kekerasan itu. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Erin. Kalau Ibu Mary sendiri gimana Bu Mary? Oke, saya juga hampir sama dengan Kak Erlin. Tadi memang di lembaga saya melayani belum pernah ada kasus pelecehan atau kekerasan seperti itu, karena memang kami ketika kami masuk dalam wadah pelayanan itu, kami sudah diatur dengan komitmen. Jadi kami diatur dengan komitmen perlindungan anak namanya bagi kami, sehingga di situ sudah diatur kode-kode etik, hal-hal yang pantas, hal-hal yang tidak pantas, semua diatur di situ. Dan untuk masuk ke pelayanan di situ, di lembaga di situ, memang butuh orang-orang yang punya integritas masuk ke situ. Jadi kami harus seleksi ketat dulu, baru masuk dalam pelayanan ini. Ya, oke. Terima kasih Bu Mary. Terakhir, sebelum kita akan masuk kepada bagian kedua, di sini Bu Mary dan Kak Erlin, Bapak Ibu peserta cukup bervariasi. Ada cukup banyak yang saya lihat, ada cukup banyak psikolog, ada cukup banyak rohaniawan, pendeta, pastor, majelis, guru sekolah minggu, dan juga ada cukup banyak juga pendamping di lapangan dalam berbagai lembaga yang diwakilinya. Nah, adakah dari mungkin Bu Mary terlebih dahulu, adakah sesuatu yang diharapkan dari para peserta ini dalam rangka membantu tugas Bu Mary sebagai pendamping? Dan juga Kak Erlin sebagai terima kasih. Oke, ya.
saya memohon kepada semua masyarakat ya, masyarakat luas, untuk kita mari lebih peka lagi, kita pasang telinga, mata yang mengawasi, tangan yang melindungi, dan keluarga yang memagari anak-anak kita. Dan untuk teman-teman pendamping, mari kita tetap setia, kita tetap semangat, karena begitu banyak orang-orang, begitu banyak anak-anak yang butuh akan bantuan dan pendampingan kita. Agar semua, oh iya, oke, halo? Halo, ya. Silakan Bu, lanjut. Ya. Iya, supaya anak-anak kita terhindar dari segala bentuk kekerasan, apakah kekerasan fisik, kekerasan seksual, emosional, pengabaian atau penelantaran, eksploitasi, dan praktik budaya yang berbahaya. Ya. Baik, terima kasih Bu Mary yang mengingatkan kita di tengah situasi sulit karena pandemi ini kadangkala membuat kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, orang-orang yang lebih dekat dengan kita, misalnya keluarga kita. Tapi ternyata kita juga lebih membuka mata, hati, dan telinga kita peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat di mana kita berada. Dari Kak Erlin, bagaimana Kak Erlin? Apakah ada harapan tertentu? Silakan Kak Erlin. Ya, kalau dari saya mengharapkan kita semua yang ada, dari peserta juga, saya mengharapkan dari berbagai profesi, saya mengajak kita mendukung, mari kita peduli terhadap perempuan dan anak di bidang kita masing-masing. Mari kita menyuarakan hak-hak perempuan dan anak yang belum terdengar sampai saat ini. Mari kita tolak budaya bisu, dan untuk teman-teman pendamping, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Mari kita berbuat kebaikan karena Tuhan Allah tidak pernah akan tidur. Tuhan Allah selalu mendengarkan kita ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di jalan yang benar. Jadi tetaplah, walaupun banyak sekali tantangan yang ada, tetapi mari kita tetaplah melakukan pelayanan, menyuarakan suara-suara perempuan dan anak yang belum terdengar. Luar biasa, terima kasih Kak Erlin, tolak budaya bisu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Kak Erlin dan juga Ibu Mary. Saya berharap tetap ada di dalam Zoom ini, karena nanti kita akan berdiskusi lagi dengan peserta. Kita akan masuk ke bagian kedua, kita akan mendengarkan, sebelumnya kita beri aplaus dulu dong untuk kedua narasumber kita. Saya mendengarnya merasa sangat wow, dalam arti puji Tuhan kita punya orang-orang seperti Bu Mary dan Kak Erlin yang mau berjeri lelah di lapangan sana. Karena saya tahu betul bahwa hal ini tidak mudah. Di saat tidak ada yang mau melakukannya karena ada begitu banyak konsekuensi yang terjadi, tapi Kak Erlin dan Bu Mary mau ada di garda terdepan untuk membantu korban dan keluarganya. Ya, jadi apresiasi untuk apa yang dilakukan. Kami belajar banyak dari sharing pengalaman Ibu Mary dan Kak Erlin.